Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melakukan praktikum pertama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Stanislaus Ivanus Naga. Perkenalkan nama saya Raja Purwanur Hadi. Perkenalkan nama saya Arya Zulfan Hamdani. Dan satu rekan kami yang sedang bekerja bernama Yusuf. Kali ini kami akan melakukan praktikum pertama yang berjudul pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Nah, yang dimana alat dan bahan yang kami sediakan terdiri dari botol aqua. Yang kedua ada sendok. Yang ketiga ada cuka. Dan yang keempat ada belun. Terakhir ada soda kue. Lalu stopwatch. Tahap pertama, siapkan 3 botol plastik dan 3 buah biji balon. Langkah selanjutnya, masukkan 2 sendok cuka ke dalam masing-masing botol. Selanjutnya, tahap ketiga, masukkan soda kue ke dalam balon. Balon pertama diisi 1 sendok soda kue. Balon kedua diisi dengan 2 sendok. Ketiga diisi 3 sendok soda. Ya. Selanjutnya, pasang balon pada mulut botol. Selanjutnya, tuangkan isi soda yang di dalam balon ke dalam botol aqua. Gunakan timer untuk melihat reaksinya. Untuk pengamatan dan hasil percobaan, untuk balon yang berisi soda kue 1 sendok, itu balonnya mengembang kecil dan sangat lambat. Dan yang untuk 2 sendok soda kue, balonnya mengembang lebih cepat dan sedikit lebih besar. Dan untuk yang 3 sendok soda kue, balonnya mengembang lebih cepat dan paling besar. Jadi kesimpulan dari praktikum satu ini adalah semakin tinggi konsentrasi reaktan atau soda kue, semakin banyak juga partikel yang bertumbukan sehingga laju reaksi meningkat. Oleh karena itu, balon dengan soda kue terbanyak menghasilkan gas CO2 paling banyak, mengembang paling cepat. Sekian dari kami untuk praktikum 1. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan memasuki ke praktikum yang kedua yang berjudul pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Dan bahan yang pertama adalah cuka, ada 2 botol plastik yang berisi cangkang kulit kasar dan halus. Yang terakhir ada sendok makan dan stopwatch. Sekarang kita masuk ke sesi praktiknya. Pertama, siapkan 2 gelas plastik. Yang kedua, masukkan cangkang telur keras dan halus ke dalam masing-masing gelas plastik. Yang ketiga, masukkan air dengan volume yang sama ke dalam gelas. Sama. Yang keempat, masukkan cuka 2 sendok ke masing-masing gelas. Oke, selanjutnya saya sudah menghidupkan stopwatch. Kelima, amati jumlah gelembung yang terbentuk dan kita lihat hasilnya. Untuk hasil pengamatan dari hasil yang terjadi dari reaksi kedua angkat ya. Nah, untuk reaksinya, yang botol yang
cangkang telur kasar muncul sedikit gelembung. Sementara untuk cangkang telur yang halus muncul banyak gelembung. Baik, untuk kesimpulannya, cangkang telur yang dihaluskan memiliki luas permukaan lebih besar sehingga kontak dengan cuka lebih banyak. Akibatnya, tumbukan antar partikel lebih sering terjadi dan reaksi berlangsung lebih cepat. Baik, cukup sekian dari kami untuk praktikum kedua. Terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke praktikum ketiga yang berjudul pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Saya akan menyebutkan alat dan bahan pada praktikum ketiga ini. Yang pertama ada 3 buah gelas plastik. Yang kedua ada air dingin, air panas, dan air biasa. Dan kita juga menyiapkan sendok dan adum sari 1 saset. Ini udah. Dan yang terakhir juga kita pakai stopwatch di HP ya. Sekarang kita masuk ke tahap praktikum. Yang pertama, siapkan 3 gelas plastik. Yang kedua, isi masing-masing gelas dengan air panas, air biasa, dan air dingin. Jadi 3 gelas itu air panas, air dingin, air biasa. Lalu masukkan 1 sendok adem sari ke setiap gelas secara bersamaan. Masukkan 1 sendok adem sari ke setiap gelas secara bersamaan. 1, 2, 3, ya. Nyalakan stopwatch. Sekarang lanjut, amati kecepatan larutan dan pembentukan gelembung. Untuk hasil pengamatan dan hasil percobaan, untuk air panas, larut paling cepat, tapi gelembungnya banyak. Yang kedua, air biasa. Air biasa ini larut dengan kecepatan sedang. Dan yang ketiga itu ada air dingin, larut paling lambat, gelembung sedikit. Penjelasan kesimpulan dari praktikum ketiga ini, suhu yang lebih tinggi meningkatkan energi kinetik particles sehingga tumbukan terjadi lebih sering dan lebih efektif. Oleh karena itu, reaksi dalam air panas berlangsung paling cepat. Sekian dari praktikum ketiga ini, terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke praktikum 4 yang berjudul pengaruh zat terhadap korosi pada peniti. Baik, untuk alat dan bahannya ada 4 gelas plastik, lalu ada 4 buah peniti, lalu ada pemutih pakaian, lalu ada gula pasir, dan yang terakhir ada air. Baik, sekarang kita masuk ke tahap praktikum. Pertama, siapkan 4 gelas A, B, C, D. Masukkan 1 buah peniti ke setiap gelas. Udah ngacaknya. Baik, yang ketiga, isi gelas dengan larut. Yang ketiga, isi gelas pertama, gelas A, dengan air. Ya. Udah. Yang kedua, isi gelas B dengan pemutih. Langsung saya tekan. Isi dengan secukupnya saja. Terus agak sama ini. Oke. Selanjutnya, gelas C diisi dengan larutan gula dan air. Baik, selanjutnya gelas D diisi dengan pemutih dan gula.
Baik, ini akan kami diamkan selama kita akan masuk ke pengamatan. Baik, untuk gelas yang diisi air, peneliti tidak mengalami perubahan yang berarti. Baik, selanjutnya untuk pemutih, permukaan peneliti tampak lebih kusam dan mulai mengalami perubahan warna. Tampak jelas Lebih kuning. mengalami perubahan warna kuning. Ini baru tunjukin sama. Ada gula. Untuk larutan gula, peneliti hampir tidak mengalami perubahan atau sama saja. Selanjutnya, pemutih plus gula. Untuk gelas pemutih plus gula, perubahan warna pada peneliti lebih jelas dibandingkan gelas lainnya. Untuk pembahasannya, pemutih mengandung zat yang dapat mempercepat proses oksidasi pada logam sehingga peneliti mengalami perubahan warna sehingga dan menjadi lebih kusam. Sementara itu, larutan gula tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peneliti. Pada campuran pemutih dan gula, perubahan yang terjadi pada peneliti terlihat lebih jelas dibandingkan perlakuan yang lainnya. Kesimpulannya, berdasarkan percobaan yang dilakukan, peneliti yang direndam dalam pemutih mengalami perubahan yang lebih besar dibandingkan peneliti yang direndam dalam air atau larutan gula. Hal ini mempercepat proses oksidasi dan korosi pada logam. Sedangkan gula tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan peneliti. Baik, praktikum 4 telah selesai. Cukup sekian dan terima kasih. Kami telah selesai melaksanakan praktikum 1 sampai dengan 4. Di sini kami akan memberitahu tujuan dari praktikum yang kami lakukan. Baik. Untuk tujuan praktikum 1 yang berjudul pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, itu bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi zat terhadap laju reaksi. Untuk praktikum 2 yang berjudul pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi, bertujuan untuk mengetahui pengaruh luas permukaan zat terhadap laju reaksi. Untuk praktikum yang ketiga yang berjudul pengaruh suhu terhadap laju reaksi, bertujuan mengetahui pengaruh suhu suatu zat terhadap laju reaksi. Baik, untuk praktikum 4 yang berjudul pengaruh zat terhadap korosi pada peneliti, bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemutih dan gula terhadap perubahan yang terjadi pada peneliti. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari praktikum 1. Kesimpulannya adalah, berdasarkan keempat praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa laju reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Konsentrasi, 2. Luas permukaan, 3. Suhu, 4. Keberadaan zat tertentu. Semakin tinggi konsentrasi reaktan, maka semakin besar luas permukaan zat dan semakin tinggi suhu, maka laju reaksi akan semakin cepat karena frekuensi tumbukan antar partikel meningkat. Selain itu, pada percobaan menggunakan pemutih gula dan peneliti, pemutih memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap perubahan pada peneliti dibandingkan larutan lainnya. Dengan demikian, faktor-faktor tersebut dapat mempercepat dan memperlambat berlangsungnya suatu reaksi kimia. Baik, cukup sekian praktikum 1 sampai 4. Terima kasih.
Baik, kami telah selesai melaksanakan praktikum 1 sampai dengan 4. Di sini kami akan memberitahu tujuan dari praktikum yang kami lakukan. Baik, untuk tujuan praktikum 1 yang berjudul pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, itu bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi zat terhadap laju reaksi. Untuk praktikum 2 yang berjudul pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi, bertujuan untuk mengetahui pengaruh luas permukaan zat terhadap laju reaksi. Untuk praktikum yang ketiga yang berjudul pengaruh suhu terhadap laju reaksi, bertujuan mengetahui pengaruh suhu suatu zat terhadap laju reaksi. Baik, untuk praktikum 4 yang berjudul pengaruh zat terhadap korosi pada peniti, bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemutih dan gula terhadap perubahan yang terjadi pada peniti. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari praktikum 1 sampai 4. Baik, kesimpulannya adalah berdasarkan keempat praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa laju reaksi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Konsentrasi, 2. Luas permukaan, 3. Suhu, 4. Keberadaan zat tertentu. Semakin tinggi konsentrasi reaktan, maka semakin besar luas permukaan zat dan semakin tinggi suhu, maka laju reaksi akan semakin cepat karena frekuensi tumbukan antar partikel meningkat. Selain itu, pada percobaan menggunakan pemutih gula dan peniti, pemutih memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap perubahan pada peniti dibandingkan larutan lainnya. Dengan demikian, faktor-faktor tersebut dapat mempercepat dan memperlambat berlangsungnya suatu reaksi kimia. Baik, cukup sekian praktikum 1 sampai 4. Terima kasih.